Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan di segmen ini kita akan sampaikan top hits. Ini adalah hot topics yang ramai diperbincangkan oleh netizen di Instagramnya IDXNL. Di mana kali ini adalah informasi yang di-like lebih dari 6.000 netizen di Instagram IDXNL terkait dengan Kementerian Keuangan yang tidak lagi menerima CPNS dan mahasiswa hingga tahun 2024 mendatang. Termasuk yang adalah terkait dengan penerimaan mahasiswa STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini ada beberapa tanggapan dari masyarakat di kolom komentar. Dan kita akan cermati satu persatu, di mana ini dari Danua ABS yang menyebutkan berarti tahun ini STAN apakah tidak membuka penerimaan mahasiswa baru? Dan kalau masih menerima mahasiswa baru, buat apa masuk STAN kalau nggak bisa menjadi PNS? Itu dia salah satu informasinya. Kemudian dari Firdaus, ya, ini menyatakan fokusnya apakah ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya mulai dari swasta, BUMN, ataupun bertani dan juga trading saham. Ya, ini dia menarik nih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Niko Lawrence. Pak Niko, tadi informasi yang sudah disampaikan begitu. Ini ada satu kementerian, yaitu Kementerian Keuangan yang tidak menerima CPNS, kemudian juga mahasiswa hingga tahun 2024 mendatang. Akankah ini menjadi cerminan sesuai dengan beberapa pertanyaan dari netizen yang tadi sudah disampaikan? Akhirnya apakah masyarakat harus mulai mencari pekerjaan dari sektor swasta, kemudian menjadi traders ataupun mereka investor di pasar modal begitu? Iya, kalau kita lihat statementnya dari Kemenko, itu kan mereka menyatakan ini dimasukkan ke rencana strategis nasional ya. Betul. Dari 2020 sampai 2024. Jadi ekspektasinya itu adalah minus growth sih. Cuma kalau kita lihat itu sebenarnya concernnya dari sisi mereka pengen nge-utilize dari sisi jumlah karyawannya. Baik. Jadi institusinya tuh bakal lebih ramping dan lebih efisien. Dan ingat bahwa kalau misalnya PNS itu akan translasinya ke belanja fiskal ya. Yes. Jadi mungkin di situ dari sisi expenses itu juga akan rendah. Jadi hopefully itu dari sisi defisit fiskalnya itu juga harapannya bisa nggak bikin terlalu lebar ya kalau seandainya ini ada peningkatan terus-menerus. Terus kan mereka juga menyatakan ya bahwa apakah dari sisi productivity akan turun yang jadi concern. Cuman kalau kita lihat kan currently kita market tuh udah shifting ya. Mereka lebih memanfaatkan teknologi, modelnya itu kayak enterprise architecture gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya nanti kayak maka bakal lebih di-utilize gitu ya. Dan hopefully itu bakal bagus sih buat dari kementerian mungkin dari sisi productivity per employee-nya itu yang kita lihat harusnya positif ya. Oke, tadi kalau ada yang bertanya apakah ini menjadi peluang kita untuk masuk menjadi investor ataupun menjadi traders begitu, atau memang kita harus beralih begitu untuk berpikir untuk menjadi PNS misalnya? Kita mencari bidang-bidang pekerjaan lain. Iya betul. Kalau kita lihat kan sebenarnya mungkin beberapa segmen gitu ya. Maksudnya CPNS masih menjadi fokus gitu ya. Jadi ibaratnya kayak secara culture gitu mereka lihat PNS itu masih menjanjikan. Cuman ini sebenarnya kan kalau kayak ke depannya itu kan market udah shifting ya. Mereka kita udah lihat kayak startup udah mulai ini fintech udah mulai muncul. Jadi ini yang sebenarnya kita lihat room for growth-nya tuh masih tinggi gitu. Dan need for buat employee-nya atau productivity-nya itu masih tinggi. Jadi harapannya sektor-sektor lain inilah yang nanti akan menjadi sumber pertumbuhan baru buat Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan juga employee atau yang ibaratnya fresh graduate itu akan shifting ke situ. Jadi itu karena another growth for Indonesia. Itu sih menurut kita harusnya bisa jadi katalis positif nih buat pertumbuhan ekonomi kalau seandainya nanti dari fresh grad atau employee ini shifting ke kayak misalnya startup, fintech, atau sektor-sektor lain yang non-CPNS gitu. Oke, jadi memang kalau seperti ini tantangan yang perlu dicermati adalah bagaimana kita mencari sumber pendapatan lain, kemudian sumber penghasilan dari tempat lain. Dan kalau kita cermati dengan pergerakan di pasar modal Indonesia, apakah ini masih menjadi salah satu sektor usaha ataupun menjadi salah satu sumber pendapatan yang menarik bagi masyarakat di tanah air? Iya, kalau buat pasar modal menurut kita masih atraktif ya. Emang currently kalau kita lihat kan market lagi nggak favorable sekarang. Ibaratnya dari sisi transaction value juga lagi turun ya. Ibaratnya kelihatan dengan adanya pemblokiran beberapa manajer investasi itu bikin subscription turun, transaction value juga turun. Cuman hopefully kan nanti kan kita modelnya bakal financial inclusion ya. Jadi capital market ini juga masih menjadi salah satu penopang nih atau backbone dari sisi financial inclusion itu tadi. Jadi kalau kita lihat sih pasar modal masih akan menarik ya. Dan hopefully mereka masih bisa
invest juga di situ as a trader, atau mereka pun bisa kerja juga di capital market. Oke, lantas kalau bicara mengenai market lagi, apa saja nih saham-saham yang bisa Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini? Mengingat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan indeks harga saham gabungan hari ini kepada pemirsa IDX Channel, Pak Niko, di mana indeks harga saham gabungan hari ini masih melanjutkan lagi penguatannya, bahkan semakin tinggi, nyaris 1%, tepatnya sekitar 0,6%, berada di posisi 5.107,574. Ini pembukaan yang menarik untuk indeks harga saham gabungan di hari ini. Akankah ini menjadi cerminan bahwa penguatan masih akan terus berlanjut atau tidak? Karena Anda katakan tadi tekanan sebenarnya sudah mulai mereda, tapi di satu sisi ancaman kaitannya dengan pandemi virus corona ini masih terus menjadi momok yang menakutkan paling tidak sampai ditemukannya vaksin yang tepat untuk para penderitanya. Pak Niko Lawrence, Head of Research dari Panin Sekuritas, bagaimana analisis Anda untuk pembukaan market hari ini? Iya, kalau kita lihat sih buat hari ini harusnya masih bisa melanjutkan tren yang kemarin ya. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat the big guys itu kalau market cap gede kayak banking itu trennya juga lagi positif. Karena kalau kita lihat rilis data bulan Mei buat sektor perbankan itu mungkin emang sebenarnya turun ya. Cuma kalau kita lihat kan analis sudah ekspektasi ini turunnya bakal lebih buruk. Cuman ini bisa dibilang walaupun itu turun, cuman masih lebih baik dibandingkan estimasi pasar. Jadi itu yang akan jadi katalis positif buat perbankan. Apalagi dengan adanya mekanisme dan juga support dari government ya. Kemarin kan 30 triliun support dalam bentuk funding buat bank BUMN ya. Mandiri, BNI, BRI dan juga BTN. Dengan cost of fund yang relatif murah cuma 3,4%, itu bikin dari sisi cost structure-nya bank itu jadi kayak lebih kuat. Mungkin orang lihat size-nya kecil gitu ya, 30 triliun. Cuman kalau kita lihat ini ada potensi peningkatan kembali kalau seandainya ini bakal ngedrive dari sisi real sektornya buat perbankan. Jadi itu akan mendorong pasar positif. Terus kedua, kalau kita lihat kan udah banyak mekanisme terkait downside risk ya, memitigasinya. Jadi kerjasama dengan Jamkrindo, Askrindo, lalu misalnya kalau seandainya mereka nanti jadi bank jangkar ini mereka akan mendapat support dari LPS juga, ini akan memitigasi dari potensi default nih buat yang di bank-bank lebih kecil atau bank-bank pelaksana. Baik, tapi dengan rencananya kita tahu ada merger perbankan syariah, ini juga kemarin lonjakan-lonjakan dari emiten BRIS ini juga mengalami kenaikan yang signifikan ini Pak Niko. Iya betul. Kalau buat yang merger bank syariah itu kita lihatnya juga positif ya, karena kan currently emang kalau dari OJK itu pengen sebenarnya tuh jumlah bank di Indonesia tuh sebenarnya lebih kecil gitu. Kayak ibaratnya harapannya dengan kayak combined structure itu mereka akan memperkuat dari sisi permodalannya. Apalagi sebenarnya kan bakal modelnya yang big banks bakal ambil yang small bank. Jadi small banknya akan lebih positif dari synergic value-nya nih. Mereka dengan combine itu synergic value-nya permodalannya bakal lebih kuat. Jadi kalau seandainya nanti ada concern dari sisi potensi peningkatan NPL atau kreditnya ini negatif growth, itu mereka bisa mitigasi itu. Jadi itu hopefully akan bagus buat perbankan sih. Baik, rekomendasi Anda yang bisa diberikan apakah sektor perbankan bisa menjadi pilihan investasi saat ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan yang sudah mencapai level 5.100? Iya, kalau misalnya buat long term frame ya, buat long term frame mungkin kita lihat tuh buat sektor perbankan masih atraktif ya, karena kalau kita lihat kan beberapa bank turunnya udah cukup tinggi ya secara year-to-date walaupun dari rebound gitu ya. Lalu sektor yang kita tetap masih favor buat long term tuh masih sama sih sebenarnya, karena ekspektasi kita masih pasarnya masih uncertain. Jadi sektor yang lebih defensif menurut kita akan lebih perform dibandingkan sektor-sektor yang sebenarnya lebih cyclicality nih. Jadi kayak telco itu menurut kita masih bagus. Itu akan masih bagus. Terus kedua adalah consumer related, itu juga kita masih bagus. Terakhir kita banking, kita ngeliat masih bagus. Mungkin bukan dari sisi profitability-nya sih kalau kita lihat buat banking ya, karena kita tahu kredit pasti melambat tahun ini. Berarti ada baik, Pak Niko, berarti ada beberapa ada beberapa sektor nih kalau saya catat begitu, ada banking, telco, kemudian consumer. Kalau kita bedah satu persatu yang bisa menjadi pilihan untuk para investor maupun traders di pagi hari ini, apakah lebih kepada short term saja, misalnya di sektor perbankan apa saja, kemudian telkom apa saja, dan juga consumer, emiten-emiten apa saja yang bisa Anda rekomendasikan? Iya, kalau buat dari yang banking mungkin kita lebih picknya tetap di BCA ya. BCA kita NPL yang paling rendah, LDR masih ada ruang buat pemberian kredit, itu positif. Lalu kedua, recommendation kita lebih favor di Mandiri sih, karena kalau kita lihat rilis data di bulan Mei dan juga April itu mereka salah satu yang memberikan
lending growth yang paling tinggi dibandingkan yang lain, deposit growth juga masih positif. Jadi itu dua company yang menurut kita favorable di sektor perbankan. Baik, itu dia, sektor perbankan bisa menjadi pilihan investasi paling tidak untuk jangka pendek, menengah maupun panjang begitu ya Pak Niko? Betul, Mas. Oke, kita jeda ke... Baik, Pak Niko, kita jeda dulu sebentar begitu. Nanti kita akan bahas dengan beberapa saham-saham lainnya di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Market Opening.